Halo guys, kembali lagi bersama saya Daru Putri Kusuma Tias dan di sini saya tidak sendirian. Saya bersama mahasiswa yang hebat nih dari S1 Manajemen FEUNJ. Namanya Joy B. Victorera. Bener nggak nih Joy? Benar sekali, Bu. Panggilannya Joy? Bener? Benar, Bu, panggilnya Oke, Joy. oke. Joy, apa kabar nih? Alhamdulillah, Bu, baik sendiri. Ibu sendiri gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik juga dong. Nah, Joy biar teman-teman kenal nih, mungkin Joy bisa memperkenalkan diri dulu gitu? Ya, boleh, Bu. Halo guys, perkenalkan nama saya JB Victor Era, dari mahasiswa Universitas Negeri Jakarta semester 5 S1 Manajemen, bisa panggil saya Joy. Pada podcast kali ini kita membahas tentang apa ya, Bu? Oke, jadi podcast kali ini kita akan membahas mengenai strategi marketingnya kopi kapal api. Nah, mengenai kopi kapal api nih ya Joy ya, Joy itu suka minum kopi saset gitu nggak sih? Oh, saya termasuk suka sih, Bu. Bahkan satu satu hari saya bisa sampai 2 sampai 3 kali, Bu. Karena menurut saya rasa dan aroma yang diberikan kopi kapal api mempunyai cita rasa sendiri, Bu. Oh, banyak juga ya, 2 sampai 3 gelas, banyak juga ya, guys, ya. Tapi selain itu nih, Joy, tahu apa lagi sih tentang kopi kapal api ini? Nah, yang saya tahu tentang sejarah kopi kapal api itu, jadi kopi kapal api ini dimulai pada tahun 1927 oleh Haji Muhammad Abbas, seorang pedagang kopi dari Medan, Sumatera Utara, mendirikan perusahaan kopi yang diberi nama The White Ox atau sapi putih sebutannya. Oke, betul banget sih yang disampaikan Joy tadi ya. Selain itu juga, sejarah pergantian nama perusahaan dari The White Ox ini menjadi kapal api, itu terjadi ketika, kapal api itu berlayar dari Belanda ke Indonesia. Kapal tersebut melalui Medan gitu ya, Joy, ya. Iya, Kemudian Haji Muhammad Abbas yang saat itu memiliki perusahaan kopi The White Ox ini melihat gambar kapal api dalam majalah perjalanan dan merasa terinspirasi gitu. Nah, kemudian dia memutuskan untuk mengubah nama perusahaannya menjadi Kapal Api sebagai simbol dari perubahan dan kemajuan. oalah. Jadi sejarah pergantian nama perusahaan juga ya, Bu? Iya, betul banget Joy. Nah, kita kan udah membahas tentang sejarahnya nih ya. Terus kita next ke topik berikutnya nih. Boleh banget, Bu. Next topik kita kayaknya lebih seru ngebahas tentang strategi marketingnya sih dari kapal api gitu. Gimana menurut kamu? Sebenarnya ada banyak sih, Bu, strategi yang dimiliki oleh kapal api ini, Bu, untuk bertahan sampai sekarang ini. Tapi ada beberapa strategi yang menarik, Bu, menurut saya, yaitu sub-brand strategi, Bu. Mungkin Joy bisa menjelaskan lebih gitu ya mengenai sub-brand strategi ini apa? Oh, boleh banget, Bu. Jadi sub-brand ini adalah bagian dari merek utama yang dimiliki identitasnya sendiri, tetapi terkait erat dan merek utama atau induknya. Sub-brand ini dikembangkan untuk menargetkan segmen pasar tertentu untuk menawarkan produk atau layanan dengan atribut yang spesifik yang mungkin berbeda dari atribut yang terkait merek utama. Dalam penerapan kopi kapal api Good Day, kopi ABC adalah contoh sukses dari sub-brand strategi, Bu. Mereka kelihatan bersaing ketat, padahal satu pemilik hasilnya, mereka sukses menguasai 40% kopi saset. Di Indonesia, ini tiga strategi cerdas, Kapal Api Group menguasai pasar kopi saset di Indonesia. Oke, jadi sub-brand strategi ini seakan-akan, suatu perusahaan itu menciptakan sebuah pesaing dari produk tersebut gitu ya, padahal produk tersebut pun masih satu pemilik gitu ya, satu perusahaan gitu Bisa ya. dibilang gitu juga, Bu. Jadi hal ini ditujukan kepada target pasar tertentu, Bu, sehingga bisnis ini kemungkinan memiliki audiens yang luas. Selain itu ada 3 keuntungan juga, Bu, menggunakan sub-brand strategi, yaitu yang pertama itu ada factor brand strategi, yang kedua extensive distributor channel, yang ketiga ada market based strategi. Oke, kalau Factor Brand Strategi ini menggunakan sub-brand untuk meningkatkan persaingan di semua segmentasi pasar dan mengunggulkan brand utamanya mereka gitu ya, Joy. Nah, dalam hal ini kapal api jadi fokus utamanya dari suatu perusahaan tersebut, perusahaan kapal api. Tapi sub-brandnya jadi
penyokongnya untuk menguasai pasar kopi instan di semua segmentasi pasar, bukan begitu, Joy? Betul sekali, Ibu. Jadi ya ekstensi distributor channel ini, kapal api punya target marketing yang luas, Bu. Strategi memperluas distribusi ke geografi yang sulit dijangkau. Ketika kapal api jadi market leader, sub-brand yang jadi gampang masuk ke pasar segmen dan spesifik di geografi yang dijangkau kapal api tadi, Bu. Yang terakhir ada market based strategi yang yaitu strategi brand ketika membuat produk berfokus pada kebutuhan dan keinginan pasar. Kapal Api Group mempunyai sub-brand yang fokus ke segmen pasar yang berbeda. Misalnya Good Day Mhm. yang menyasar ke segmen anak muda atau Expresso yang menyasar segmen menengah ke atas. Wah, ternyata banyak sekali ya, Joy, strategi marketing yang dilakukan oleh kapal api ini. Dan yang pastinya ini menjadi insight baru nih buat teman-teman di sini ya. Oh iya Bu, Kapal Api ini juga mempunyai strategi strategi digital marketing yang membuatnya mampu menyesuaikan perbuatan zaman ke zaman, Bu. Oh ya, Joy, kamu bisa nggak ceritakan sedikit apa sih yang kamu ketahui? Baik Bu. Jadi Kapal Api terus mengaplikasikan berbagai teknik pemasaran dalam rangka meningkatkan penjualan sekaligus popularitas merek mereka. Untuk digital marketing sendiri, Kapal Api memanfaatkan sejumlah media sosial yang ada untuk membuat konten-konten untuk menjual, Bu. Yang ditargetkan sendiri pada anak-anak muda sehingga konten-konten kental dengan tema kopi dan gaya hidup anak muda zaman sekarang. Keren banget ya Joy ini ya teman-teman. Jadi Joy ini sepertinya banyak banget tahu tentang perkapal apian gitu dari kopi kapal api, terus ada sumbernya tadi ada Excelso, ada Good Day gitu ya. Oh ya, Joy, di zaman ini tentunya banyak dong produk yang menggunakan influencer dan sejenisnya untuk memperluas audiens mereka gitu. Nah, kira-kira, untuk kapal api ini sendiri menggunakan influencer nggak sih, Joy, dalam strategi marketingnya mereka? Oh, pernah, Bu. Itu dia dulu menggunakan influencer, seperti Maidi Ayunda untuk Mhm. mempromosikan produk mereka selain karena sesuai dengan target audiens mereka. Benar kata Ibu, influencer marketing dapat meningkatkan brand awareness dan membuat mereka menjangkau lebih banyak audiens, Bu. Oke, jadi guys, menarik banget ya pembahasan kita kali ini mengenai perkopi-kopian nih, biasanya anak muda kan suka ngopi ya. Dan ternyata kalau kalian suka ke Exelso, Exelso itu salah satu sub-brand-nya Kapal Api. Nah, karena waktunya terbatas ya Joy, kayaknya nih kita akhiri dulu nih podcast kita pada Oh, kesempatan kali ini ya. Nah, mungkin teman-teman ada saran dan masukan next aku dan Joy bisa ngebahas apa lagi nih, kopi merek apa lagi atau brand apa lagi gitu. Bisa tulis di komentar komen di ya. bawah. Oke, thank you Thank you Joy. juga, Bu. Oke.